Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul atau berdiskusi kali ini. Oke, baik, perkenalkan ya, nama saya Khairul Umam sebagai moderator dari kelompok 1 yang bermateri tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Jerman. Oke, langsung saja ya, langsung ke tuntutan diskusi kali. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan pendidikan di Jerman. Dalam membicarakan perkembangan pendidikan di Jerman, ada beberapa periode yang berpengaruh di dalamnya. Periode yang pertama itu adalah Republik Weimar. Konstitusi Weimar disahkan pada tahun 1918 yang mendirikan sebuah federasi negara bagian berbentuk republik, yang di dalamnya ini pendidikan dijadikan sebagai kegiatan kerjasama antara pemerintah federal dan negara bagian serta kota praja yang berbagi tanggung jawab dan kekuasaan. Saat itu, diperkenalkan pula pendidikan dasar selama 4 tahun di Grundschulen untuk semua anak. Selain itu juga, regulasinya berhubungan dengan hati dan menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran pilihan, baik itu bagi gurunya maupun muridnya. Lalu, periode yang kedua yaitu periode Nazi. Pada tahun 1933, Nazi mengambil alih Jerman dan menyapu bersih semua prestasi yang dicapai Republik Weimar. Di bawah kendali Nazi, bentuk pemerintahan terpusat pertama kali diperkenalkan dan satu-satunya dalam sejarah Jerman. Pendidikan ini dijadikan tujuan nasional dan diperkenalkan sebagai sebuah sistem sekolah terpadu yang dimulai dari taman kanak-kanak sampai universitas. Sekolah menengah dipilih sebagai sekolah pelatihan untuk para pemimpin Orde Baru, dan kurikulumnya pun dirombak sepenuhnya untuk memenuhi tujuan itu. Pendidikan Nazi menekankan doktrin ras, supremasi Jerman, dan kehausan untuk menghukum siapa saja yang melakukan kejahatan yang dilakukan untuk menentang rakyat Jerman. Selain itu, bahasa Latin dan Yunani dibatasi. Bahasa Inggris dijadikan bahasa asing yang utama. Lalu yang terakhir, periode setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pendidikan Jerman Barat lebih mengacu kepada pendidikan terpadu, bisa dibuktikan dengan munculnya kembali Grundschulen 4 tahun wajib sekolah. Tentunya diikuti oleh semua anak, dan banyaknya inovasi yang dilakukan. Akhirnya 4 tahun menjadi 6 tahun wajib belajar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Atami akan menjelaskan mengenai persyaratan menjadi guru dalam peningkatan karir guru di Jerman. Pertama, ada pendidikan guru. Pemerintah di Jerman sangat memperhatikan kualifikasi guru. Menjadi guru di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar, dan kesejahteraan yang diperoleh guru merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman. Lembaga pendidikan keguruan di Jerman awalnya merupakan institusi yang berdiri sendiri dan dinamakan dengan Akademi Ilmu Keguruan dan Pedagogis Hochschule dalam kurung PH, yang merupakan jenis pendidikan tinggi semacam institut keguruan dan ilmu pendidikan dalam kurung IKIP di Indonesia, yang bertujuan untuk menghasilkan guru-guru terutama tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Kemudian yang kedua ada pelatihan praktik. Setelah sebuah menyelesaikan studi akademis, para calon guru harus mencapai fase pendidikan kedua disebut referendariat dan diakhiri dengan state examination kedua. Itu berlangsung selama 1,5
atau 2 tahun ketika mereka dibayar gaji kecil. Kemudian yang ketiga ada evaluasi sertifikasi. Seperti halnya dengan semua program studi di pendidikan tinggi, sertifikat tertentu diperlukan untuk masuk ujian, dan ujian menengah harus diambil dalam kursus pelatihan guru. Kemudian yang keempat, pelatihan guru pada tingkat bachelor dan master. Dalam kesepakatan Maastricht 1992, semua negara Uni Eropa harus mengakui kesamaan gelar dan keprofesian yang diberikan oleh universitas maupun lembaga profesi di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kesepakatan itu diperbaharui melalui kesepakatan Bologna tahun 1999, di mana semua negara Uni Eropa sepakat menyesuaikan sistem pendidikan antar negara-negara di kawasan Uni Eropa. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem pendidikan di Jerman. Pada mulanya, pendidikan di Jerman senantiasa dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama. Selain itu, negara bagian juga ikut mengklaim wewenang untuk mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Sejak dikumandangkannya wajib belajar pada abad ke-17, masalah pendidikan lambat laun mulai beralih menjadi kewajiban negara. Struktur pendidikan di Jerman secara formal meliputi pendidikan dasar atau primary education, pendidikan menengah atau lower secondary education, dan pendidikan tinggi. Wajib sekolah di Jerman berlaku 9 atau 10 tahun. Dengan normal, anak masuk pada usia 6 tahun. Namun demikian, sebagian anak-anak di Jerman ada yang mengikuti pendidikan prasekolah atau kindergarten secara sukarela pada usia 3-5 tahun. Di Jerman dapat dibedakan jadi 4 jenis. Di Jerman, sekolah menengah atau lower secondary education dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu high school atau real school dan gymnasium. High school ini merupakan program sekolah yang mempersiapkan siswa untuk memasuki karir sebagai pegawai atau buruh kelas menengah. Program ini memiliki tuntutan akademik yang lebih tinggi daripada high school. Sejak tahun 1970-an, tamatan sekolah ini telah menjadi persyaratan untuk memasuki program-program pemagangan. Sertifikat dari sekolah ini juga menjadi kunci untuk memasuki berbagai jalur pendidikan yang lebih tinggi. Yaitu selanjutnya ada Gesamtschule. Gesamtschule ini merupakan sekolah yang menekankan program secara komprehensif bagi semua anak dalam suatu bidang. Dan anak-anak akan memperoleh sertifikat yang berbeda sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Namun, karena terjadi banyak kontroversi pada program sekolah jenis ini, maka tidak semua daerah yang membuka sekolah ini. Hanya dibuka di daerah yang beraliran sosial demokrat. Lalu di Jerman juga dikenal ada 2 jenis pendidikan utama, yaitu Fachschule dan Universität. Tidak ada persyaratan program tertentu untuk memasuki universitas, dan tidak ada perbedaan yang jelas antara program sarjana dan program pasca sarjana. Sertifikat pertama dapat diperoleh setelah 4-6 tahun pelajaran. Fachschule ini sering disebut juga FH, mirip semacam politeknik di Indonesia, yaitu lembaga pendidikan yang menekankan pada bidang aplikasi. Studi di Fachschule ini dapat mencapai gelar doktor, dan pendidikan di sini ditujukan bagi mereka yang ingin terjun ke industri langsung. Model perkuliahan tersusun atau Vorlesung selanjutnya
ada sistem universitas atau universitas di Jerman. Universitas di Jerman ini berbeda dengan di Indonesia. Tidak ada panduan ketat per semesternya dan urutan mata kuliah A, B, C, D, dan sebagainya. Hal ini berarti mahasiswa dituntut harus dapat menentukan sendiri kuliah, latihan, seminar, ujian yang akan diikutinya. Hal ini secara langsung memberikan kebebasan yang sangat besar, tapi bisa juga menjerumuskan mahasiswa ke kondisi kelewat, santai. Banyak beberapa mahasiswa diri menentukan apa yang ingin dia pelajari, ujian yang diikuti, dan apa yang dia lakukan dan dia inginkan. Terkadang kuliah dilakukan dalam ruang auditorium sehingga kesiapan mental mahasiswa untuk belajar mandiri perlu benar-benar dipertimbangkan bila memilih kuliah di universitas. Kuliah rata-rata dilakukan dalam bahasa Jerman. Walau demikian, di beberapa universitas seperti Universitas Bielefeld, Universitas Bremen, dan lain-lain, ada juga beberapa kuliah yang dilakukan dalam bahasa Inggris. Itu saja yang dapat. Selanjutnya adalah manajemen pendidikan di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman adalah desentralisasi mulai dari level SD sampai dengan sekolah menengah. Beberapa lender atau penguasa daerah membuat berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan dan seluruhnya melalui proses legislatif. Pengaturan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran, dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Adapun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di dalam negara bagian adalah Kementerian Kabinet atau Kementerian Kebudayaan. Masyarakat setempat biasanya juga mempunyai tanggung jawab menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan ada kalanya juga terlibat dalam pengangkatan staf. Yang pertama ada biaya pendidikan. Alokasi biaya pendidikan sepenuhnya bersumber dari lender atau daerah dan masyarakat setempat, kecuali untuk pendidikan tinggi, menjadi tanggung jawab pemerintah federal. Hampir semua program pendidikan di Jerman bersifat gratis, termasuk pembebasan uang kuliah di pendidikan tinggi. Pemerintah federal juga memberikan bantuan uang kepada sebagian siswa sekolah menengah dan mahasiswa perguruan tinggi. Kebanyakan sekolah-sekolah swasta yang kecil, kira-kira 90% dari biaya operasional sekolah dibantu oleh pemerintah federal. Pengeluaran pemerintah federal pada tahun 1990 untuk anggaran pendidikan mencapai total 9,3% dari BNP. Yang kedua ada personalia. Hanya guru-guru gimnasium dan sebagian guru-guru spesialis untuk bidang keuangan yang dididik di tingkat universitas atau S1 dengan tekanan utama bidang keahlian daripada bidang keguruan. Namun demikian, sejak tahun 1960 telah mulai dicanangkan persyaratan kualifikasi yang sama untuk semua guru. Minimal telah dididik di universitas. Untuk kemampuan guru dalam menerapkan metode mengajar ditempuh melalui in-service training. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan sesuai negara bagian masing-masing dibawahi kendali lender atau pemerintah daerah. Sebagian besar lender mewajibkan mata pelajaran di primary education sebagai berikut, yaitu Jerman, matematika, social studies, sejarah, geografi, biologi, fisika, kimia, art, musik, sport, religion, and modern foreign languages. Sedangkan untuk sekolah menengah, kurikulum berbeda-beda penekanannya.
sesuai jenis sekolah sebagaimana dijelaskan di depan. Namun paling tidak pada setiap jenis sekolah tersebut memuat materi pelajaran sebagai berikut, yaitu Jerman, Matematika, One Foreign Language, Natural and Social Science, Music, Art, dan Sport. Yang terakhir ada sistem ujian dan sertifikasi. Penilaian akhir tahun siswa didasarkan pada hasil analisis terhadap kinerja siswa dari grade 2 atau primer, umur 7, dan seterusnya. Hanya terdapat laporan setengah tahunan meliputi komentar terhadap kemajuan dan nilai yang diperoleh dengan membandingkan kinerja mereka dengan apa ada pada selain dalam sebuah kelompok pengajaran. Terdapat satu kecenderungan ke arah pelaporan proses belajar dan kinerja, dan terhadap keikutsertaan kelas serta perilaku sosial di sekolah. Anak-anak yang lainnya dan hal lainnya tidak cukup harus dapat memilih untuk mengulang kembali di awal tahun baru. Tidak ada nilai ujian atau ijazah di sekolah dasar, yang ada hanya sebuah laporan kinerja siswa pada akhir tahun. Ujian nasional diselenggarakan pada grade 10 dan 12. Perbedaan sistem pendidikan Jerman dan Indonesia. Secara umum, sistem pendidikan Jerman dan sistem pendidikan Indonesia tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Sistem pendidikan dibangun di atas prinsip pendidikan dan keilmuan yang relatif sama, namun ideologi dan kekhasan budaya yang berbeda. Berikut beberapa catatan mengenai kajian banding sistem pendidikan di Jerman dan Indonesia. Yang pertama, pendanaan. Di Jerman, pembebasan biaya pendidikan dilakukan melalui kebijakan subsidi silang. Meskipun begitu, sarana dan prasarana pendidikan tersedia untuk melatihkan keterampilan, praktek pendidikan, dan pendukung keilmuan. Hal inilah yang merupakan salah satu daya tarik pendidikan di Jerman, karena tersedianya semua sarana. Sedangkan di Indonesia, walaupun biaya SPP bebas, masyarakat masih mengeluhkan besarnya biaya lain yang harus dibayarkan. Terkadang, meskipun bebas SPP, prasarana dan sarana pendidikan di Indonesia masih belum memadai. Yang kedua, yaitu metode dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan Jerman menyediakan pilihan komprehensif melalui tes penentuan minat bakat sebelum memilih sekolah yang akan diambil. Kelemahan dari sistem ini adalah beban memilih diberikan sejak siswa lulus Grundstaff. Sedangkan di Indonesia, pembagian alur dimulai sejak masuk sekolah menengah atas. Pendidikan menengah atas dibagi menjadi 2 jalur, yaitu sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu nilai sikap. Di Jerman, nilai sikap yang mereka tanamkan adalah kemauan yang kuat, kesiapan untuk bekerja keras, dan keyakinan akan pentingnya pendidikan. Sedangkan pendidikan nilai di Indonesia itu masih dinilai kurang, karena siswa dan guru hanya terfokus pada nilai rapot dan ujian nasional saja. Yang keempat, yaitu manajemen pendidikan. Di Jerman, kontribusi masyarakat sudah menjadi budaya yang mengakar, karena mereka berkeyakinan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Sedangkan di Indonesia, keterlibatan masyarakatnya masih kurang, karena mereka beranggapan bahwa pendidikan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Yang kelima yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Jerman terbagi 2, ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Kalau Jerman Barat, sistem pendidikannya adalah desentralisasi, sedangkan Jerman Timur adalah sentralisasi. Sistem pendidikan di Indonesia adalah sentralisasi, tetapi dalam penyelenggaraannya, satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara desentralisasi. Yang keenam yaitu ada wajib belajar. Di Jerman wajib belajar itu 9 atau 10 tahun, sedangkan di Indonesia 12 tahun. Yang ketujuh yaitu ada jenjang. Di Jerman jenjang pendidikannya ada 3. Yang pertama yaitu pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah,
dan yang ketiga yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan menengah di Jerman terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Hauptschule atau Realschule, yang kedua ada Realschule atau Mittelschule, yang ketiga ada Gymnasium, dan yang terakhir ada Gesamtschule. Nah, pendidikan tinggi di Jerman juga terbagi menjadi 2, yaitu Fachhochschule dan Universitas. Sedangkan jenjang di Indonesia itu ada 4. Yang pertama pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan juga pendidikan tinggi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, waktu yang diperlukan sebelum ke jenjang